Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peredaran darah manusia. Sebelumnya marilah kita lihat gambar peredaran darah manusia, di mana organ-organ peredaran darah manusia meliputi jantung yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah nadi atau arteri yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, di mana arteri ini berisi darah bersih, yang mana cirinya untuk darah bersih itu kaya dengan oksigen. Yang ketiga adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Fungsi dari pembuluh darah balik adalah untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung, menuju ke jantung. Dan pembuluh darah yang paling kecil di jaringan tubuh kita yang bernama pembuluh darah kapiler. Selanjutnya ada pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, yang disebut pembuluh darah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini berisi darah kotor. Dan di sini paru-paru bertugas untuk membersihkan darah dengan cara bernapas atau respirasi. Yang selanjutnya, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung dinamakan vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini berisi darah bersih. Selanjutnya kita akan bahas tentang urut-urutan peredaran darah, di mana peredaran darah itu terdiri dari dua macam, yaitu peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kita ulangi, peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kita lihat urut-urutannya untuk peredaran darah kecil. Kalau di dalam gambar ini, itu adalah dimulai dari nomor 2. Nomor 2 ini adalah bilik kiri. Bilik kiri menuju ke nadi, ya, mengalir ke nadi nomor 8, lalu ke seluruh tubuh nomor 9, dan balik melalui pembuluh darah vena nomor 10 dan masuk ke serambi kanan nomor 4. Itu urut-urutan dari peredaran darah besar. Lalu untuk urut-urutan peredaran darah kecil yaitu dimulai dari nomor 3. Dari bilik kanan menuju ke lewat arteri pulmonalis nomor 5, lalu menuju ke paru-paru, lalu kembali ke nomor 6 ya paru-paru, menuju ke vena pulmonalis nomor 7 dan masuk ke nomor 1 ke jantung, yaitu melewat
lewat serambi kiri. Itulah urut-urutan peredaran darah kecil. Selanjutnya mari kita lihat bagian-bagian jari jantung. Bagian jari jantung yang paling benar itu bagian jari jantung itu adalah ada 4. Di sini fungsi jantung dulu. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan ini memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung itu ada serambi kiri. Ini serambi kiri atau atrium kiri. Itu tugasnya menerima darah dari paru-paru, kemudian memompa darah ke bilik kiri. Jadi dari paru-paru masuk ke serambi kiri atau atrium kiri, lalu darah dialirkan ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Yang kedua adalah serambi kanan. Di sini serambi kanan atau atrium kanan. Atrium kanan itu berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh, kemudian dipompa ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Di sini ini bilik kiri. Bilik kiri itu bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu yang di sini ini adalah bilik kanan. Bilik kanan merupakan memompa darah kotor menuju ke paru-paru. Itu tugas-tugas dari. Lalu di sini di antara kanan dan kiri ini terdapat sekat sekat jantung atau spektrum interventrikuler ya, yang tugasnya ini adalah untuk membatasi antara kiri dan kanan supaya darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Kita lanjutkan ya. Di sini ada 2 pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Ini yang merah ini adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini mempunyai tugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, itu ada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nih, ini berisi darah kotor. Itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, selanjutnya kita akan ciri-ciri pembuluh darah nadi. Ciri-ciri pembuluh darah nadi: 1. Dinding pembuluh darah tebal dan elastis. Katup hanya ada 1 di dalam jantung. Letaknya jauh di bawah kulit. Mengalirkan darah bersih atau darah yang kaya dengan oksigen. Lalu ciri-ciri dari pembuluh darah vena atau balik, yaitu pembuluh darah tipis dan kurang elastis, memiliki banyak katup. Tidak hanya di jantung, katupnya banyak ya. Terdapat di dekat permukaan kulit ya. Mengalirkan darah kotor atau banyak mengandung karbon dioksida. Sekian untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.